apa yang pernah terjadi pada Kluivert sebagai brand ambassador komunitas judi internasional memberantas judi online, judi bola. Kalau sekarang kita nuduh-nuduh, oh ini mafia judi apa mungkin saya ditekan oleh mafia judi. Katanya, oh saya ditekan mafia. Orang sekarang kita hajar match fixing segala. Kemarin kan udah dibicarakan sama lawyernya, udah disampaikan bahwa sebagian ini sebuah frame, itu ada semua jawabannya gitu. Nanti Patrick datang silahkan ditanya langsung gitu. Pak Erik perlu menjawab, misalnya orang mengatakan bahwa dia di-ban di Eropa karena menjadi brand ambassador komunitas judi internasional. Well, I think it is important to address because Indonesian football sadly has a very bad history with match fixing. Yeah. And especially, we're now also still on a fight against online betting, and I think it's crucial that all elements, all stakeholders are all on the same front on this. What's your take on that? I agree with you. Do you have any comments about all the questions raised about the past, the past affairs? No. Kalah telak dari Jepang, Erick Thohir temukan skandal judi. Patrick Kluivert terancam dicopot. Kekalahan memalukan menimpa tim nasional Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan raksasa Asia, Jepang. Bermain di Stadion Saitama, Jepang, tim asuhan pelatih Patrick Kluivert harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-6. Kekalahan ini bukan hanya mencoreng harga diri sepak bola Indonesia di kancah internasional, namun juga membuka tabir kelam yang jauh lebih serius, dugaan skandal judi yang menyeret sang pelatih kepala, Patrick Kluivert. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI yang turut menyaksikan pertandingan dari tribun stadion, menyatakan kekecewaannya secara terbuka kepada media usai pertandingan. Namun, kemarahan publik terhadap performa buruk tim berubah menjadi keterkejutan nasional ketika pada konferensi pers darurat yang digelar keesokan harinya di Jakarta, Erick mengungkap bahwa pihaknya tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Kluivert dalam aktivitas perjudian ilegal yang bisa berdampak langsung pada integritas pertandingan. Dalam pertandingan melawan Jepang, timnas Indonesia bermain tanpa semangat, seolah kehilangan koordinasi dan motivasi sejak menit pertama. Jepang mencetak 3 gol di babak pertama tanpa perlawanan berarti. Babak kedua menjadi mimpi buruk bagi Garuda, dengan tambahan 4 gol yang mempermalukan pertahanan Indonesia. Beberapa pengamat sepak bola menyebut bahwa cara bermain Indonesia dalam laga tersebut tidak wajar, dan banyak kesalahan mendasar yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sekelas tim nasional. Umpan-umpan salah arah, komunikasi buruk, bahkan pergantian pemain yang tidak masuk akal dari Patrick Kluivert menjadi bahan sorotan. Dari sinilah muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik layar. Menurut laporan awal yang disampaikan oleh Erick Thohir, pihak internal PSSI telah menerima informasi dari Badan Intelijen Olahraga Internasional Sportradar mengenai pola taruhan mencurigakan yang melibatkan pertandingan tersebut. Lebih mencengangkan lagi, salah satu nama yang disebut-sebut terhubung dengan jaringan taruhan itu adalah Patrick Kluivert sendiri. Data yang kami terima menunjukkan aktivitas tidak biasa pada pasar taruhan menjelang pertandingan melawan Jepang. Volume taruhan pada Indonesia kalah dengan margin lebih dari 5 gol melonjak tajam hanya beberapa jam sebelum kick-off, ujar Erick. Setelah kami koordinasikan dengan pihak internasional dan unit integritas olahraga AFC, nama Patrick Kluivert muncul dalam investigasi awal. Kami tidak bisa mentolerir tindakan yang mengkhianati kepercayaan rakyat dan integritas olahraga nasional, tegasnya. Patrick Kluivert, mantan bintang timnas Belanda dan mantan pemain Barcelona, ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia awal tahun 2024 menggantikan Shin Tae-yong. Penunjukan ini awalnya dianggap sebagai langkah ambisius yang akan membawa Indonesia ke level permainan yang lebih tinggi. Namun, sejak awal masa jabatannya, Kluivert disebut-sebut sulit beradaptasi dengan kultur sepak bola lokal dan kurang transparan dalam manajemen internal tim. Beberapa keputusan aneh seperti mencoret pemain bintang lokal tanpa alasan jelas, menunda latihan tim,
serta menghindari media dalam beberapa sesi latihan, mulai mengundang tanya. Kini, dengan munculnya dugaan skandal judi, banyak pihak yang merasa potongan-potongan misteri itu mulai menyatu. Kabar mengenai dugaan keterlibatan Kluivert dalam skandal judi ini menyulut kemarahan publik. Tagar-tagar tangkap Kluivert dan tagar bersihkan timnas menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen yang menuntut PSSI segera memecat Kluivert dan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam skandal ini. Beberapa pemain yang diwawancarai menyampaikan keterkejutannya atas kabar ini. Seorang pemain yang tak ingin disebut namanya mengatakan bahwa suasana ruang ganti sebelum pertandingan melawan Jepang terasa aneh dan tegang tanpa alasan jelas. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa pemain merasa tidak nyaman dengan strategi yang dipaksakan oleh Kluivert. Sebelum pertandingan, pelatih sempat mengatakan hal-hal yang membuat kami bingung. Seolah dia tidak terlalu peduli dengan hasil pertandingan. Itu sangat berbeda dari biasanya, ujar sang pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa investigasi ini akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pihak-pihak independen dari luar negeri, termasuk unit integritas FIFA. Jika terbukti bersalah, Patrick Kluivert bukan hanya akan dicopot dari jabatannya, namun juga bisa dikenai sanksi pidana di Indonesia serta larangan seumur hidup dari dunia sepak bola internasional. Kami akan bertindak tegas. Jika ini benar, maka ini adalah pengkhianatan terbesar dalam sejarah sepak bola kita, kata Erick. Ia juga berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen pelatih asing dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas internal tim nasional. Meskipun badai besar tengah menerpa, beberapa pengamat optimistis bahwa kasus ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Lebih baik skandal ini terungkap sekarang, daripada terus menjadi bom waktu. Mungkin ini saatnya bagi kita untuk benar-benar membangun ulang timnas dari dasar dengan nilai integritas yang kuat, ujar Budi Setiawan, analis sepak bola dari Universitas Indonesia. PSSI juga menyebutkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan untuk menunjuk pelatih interim lokal sambil menunggu hasil investigasi. Nama-nama seperti Indra Syafri dan Bima Sakti mulai disebut-sebut sebagai kandidat sementara. Kekalahan dari Jepang mungkin hanyalah permukaan dari krisis yang lebih dalam dalam tubuh sepak bola Indonesia. Skandal judi yang menyeret Patrick Kluivert bukan sekadar persoalan pribadi sang pelatih, tapi ujian terhadap sistem, pengawasan, dan integritas sepak bola nasional. Kini, mata seluruh rakyat tertuju pada PSSI dan Erick Thohir,